Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Apa kabarnya hari ini? Alhamdulillah, Ustazah sehat walafiat, dan semoga kita semua, anak-anakku dan juga seluruh keluarga kita, dijauhkan dari mara bahaya dan penyakit. Amin, amin ya rabbal alamin. Berjumpa lagi via suara dengan Ustazah di pembelajaran daring tematik hari ini, Jumat 17 April 2020. Seminggu lagi, minggu depan kita akan melakukan ibadah puasa ya. Tetap jaga kondisi, tetap jaga kesehatan, tetap belajar tentunya. Baiklah, seperti biasanya, sebelum kita mulai pembelajaran hari ini, kita awali dulu dengan membaca doa sebelum belajar. Berdoa, mulai. Selesai. Anak-anak, di hari ini kita masih akan membahas tentang tema keselamatan di rumah dan perjalanan, masih dengan subtema yang pertama, yaitu aturan keselamatan di rumah. Ayo mengamati. Coba kalian amati gambar berikut dengan teliti. Pukul berapa Udin sarapan pagi? Coba dilihat, di situ ada gambar jam. Pukul berapa Udin berangkat sekolah? Yang tengah, perhatikan jamnya. Pukul berapa Udin pulang sekolah? Nah, agar lebih jelas, perhatikan gambar berikut ini. Gambar yang pertama, Udin sarapan. Perhatikan ya. Jarum pendeknya menunjuk angka 6 yang berwarna merah. Jarum panjangnya yang berwarna hijau menunjuk angka 12. Maka dibaca pukul 6. Jadi Udin tadi sarapan pukul 6. Kemudian gambar yang tengah tadi, Udin berangkat ke sekolah. Lihat jarum pendeknya dulu. Jarum pendek menuju ke angka, ya betul, ke angka 7. Jarum panjang menunjuk ke angka 12. Jadi cara membacanya pukul 7. Kemudian kegiatan Udin yang ketiga, pulang sekolah. Jarum pendek menunjuk angka 11, sedangkan jarum panjang yang berwarna hijau menunjuk angka 12. Maka cara membacanya adalah pukul 11. Bagaimana? Apakah kalian sudah paham cara membaca jarum jam pada jam dinding? Mudah bukan? Oke, perhatikan di buku paket kalian juga halaman 5. Bibi menyetrika pada pukul 09.00. Itu cara membacanya pukul 9 ya. Jadi cara penulisan jam adalah jika jam 9 berarti 09.00. Bibi menyetrika pukul 9. Karena pukul 9, maka jarum pendeknya harus di angka berapa anak-anak? Ya, betul, di angka 9. Untuk jarum panjangnya harus menunjuk di angka 12. Perhatikan gambar yang sebelah kanan. Jarum pendek ke angka 9 berwarna merah, jarum panjang ke angka 12 yang berwarna kuning. Kemudian perhatikan gambar bawahnya. Ino bangun pukul 5. Ingat, penulisannya pukul 05.00. Nah, dibaca pukul 5, jarum pendeknya harus menunjuk ke angka berapa? Ya, betul. Menunjuk ke angka 5. Kemudian jarum panjang menunjuk ke angka 12. Seperti gambar yang ada di sebelah kanannya. Oke, lanjut. Nah,
Di situ Ustazah memberi gambar jam yang berbeda. Perhatikan keduanya. Ada yang tahu apakah perbedaannya? Oke, mari kita bahas. Gambar yang sebelah kanan dulu ya. Perhatikan gambar jam di samping. Jam berapa itu anak-anak? Iya, cara membacanya pukul 9. Perhatikan, jarum pendek menunjuk ke angka 9 yang berwarna merah. Jarum pendek disebut jarum penunjuk jam. Jadi, misalnya jarum pendek ada di angka 2, maka itu dibaca pukul 2. Betul. Kemudian jarum panjang yang berwarna kuning menunjuk ke angka 12. Jarum panjang disebut jarum penunjuk menit. Jadi makanya tadi kalau dibaca pukul 9 itu penulisannya 09.00. 00 itu adalah penunjuk menitnya. Kalau di 12 berarti 00. Pas ya. Jarum panjang disebut jarum penunjuk menit. Jarum menit berputar lebih cepat daripada jarum jam. Kalau tidak percaya silahkan diteliti sendiri antara jarum menit dan jarum jam, maka yang lebih cepat berputar adalah jarum menit atau jarum yang panjang. Oke, lanjut ke gambar jam kedua. Cara membacanya jam berapa itu anak-anak? Pukul berapa? Ya, betul. Kok bisa pukul 6? Betul. Jarum pendek menunjuk ke angka 6. Lihat, perhatikan yang berwarna merah itu adalah jarum pendek, jarum yang lebih pendek ya. Jarum pendek disebut jarum penunjuk jam. Jarum panjang menunjuk ke angka 12 atau yang berwarna hijau. Jarum panjang disebut jarum penunjuk menit. Nah, ternyata ada satu jarum lagi yang lebih kecil anak-anak. Coba perhatikan gambar di samping. Nah, ada jarum yang lebih kecil lagi yang berwarna hijau. Itu disebut jarum penunjuk detik yang berjalan tek, 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 tek. Nah, itu adalah jarum penunjuk detik. Jadi, jarum penunjuk detik berputar lebih cepat lagi daripada jarum menit. Sudah paham cara membaca jam bukan? Nah, sekarang Ustazah memberi ilmu baru cara membaca jam sehari penuh. Coba perhatikan jam yang ada di bawah. Pukul berapakah itu yang kalian lihat? Betul, pukul 2. Coba perhatikan di gambar jam tersebut. Ada bilangan berapa saja di jam tersebut? Betul, ada bilangan 1 sampai 12. Sedangkan kita sehari semalam ada 24 jam. Jadi, dalam sehari jam berputar penuh sebanyak 2 kali. Setelah pukul 12 siang, penulisan waktu tidak kembali ke pukul 01.00 tidak, tapi dilanjutkan. Penulisan tersebut diteruskan ke pukul 13.00 hingga pukul 24.00. Ustazah ulangi lagi. Karena angka di jam hanya 12 angka, sedangkan dalam sehari semalam ada 24 jam. Jadi, berputarnya jam secara penuh itu 2 kali. Setelah jam 12 siang, kalau di jam itu maka kembali ke 1. Tapi untuk penulisannya tidak 01.00 lagi, tetapi
13 dilanjutkan. Jadi kalau jam 1, kalau pukul 1 itu 13, kalau pukul 2 itu 14, kalau pukul 3 itu 15, begitu seterusnya, sehingga pada pukul 24.00 itu sama dengan pukul 12 malam. Perhatikan kembali gambar berikut. Waktu yang ditunjukkan oleh jam di samping adalah jam 2, anak-anak. Kemudian di bawahnya ada keterangan siang. Ingat, setelah jam 12 maka penulisannya tidak kembali ke 01, tetapi ditambahkan. Waktu yang menunjukkan oleh jam di samping adalah pukul 14, maka ditulis 14.00. Kemudian perhatikan gambar yang kedua. Menunjukkan pukul berapakah itu? Betul, pukul 5. Hanya keterangannya di bawahnya ada sore, berarti jam 5 sore. Waktu yang menunjukkan pukul 17, jadi ditulis pukul 17.00. Yang ketiga, di situ ada gambar pukul 8. Akan tetapi di bawahnya ada keterangannya malam. Jadi, waktu yang tepat penulisannya pukul 20. Ditulis pukul 20.00. Misalnya, Ustazah punya soal. Ibu suka menonton sinetron di TV pukul 20.00 waktu Indonesia Barat. Bisakah kalian menggambarkan jam berapa ibu menonton sinetron tersebut? Mudah sekali. Caranya sekali lagi, hanya berapa angka tadi di jam? 12, betul. Jadi kalau penulisannya pukul 20.00, tinggal kita kurangi saja 20 dikurangi 12. Maka hasilnya berapa? 8. Jadi ibu menonton sinetronnya jam 8 malam, pukul 8 malam. Seperti yang ada di gambar tadi, yang jarum pendek ke-8, jarum panjang ke-12, hanya malam. Sekali lagi, cara menghitungnya atau cara menggambar jamnya cukup dikurangi dengan angka 12. Misalnya pukul 16. Itu pukul berapa, anak-anak? 16.00. Berarti 16 dikurangi 12. Berapa? Ya, betul. Jadi pukul 4 sore. Ya. Sudah paham? Mudah bukan? Nah, untuk hari ini tugas kalian di rumah ada 4 halaman yang harus dikerjakan. Yang pertama, buku paket halaman 5-6, ayo berlatih dan ayo beraktivitas. Yang kedua, halaman 21, yang ayo berlatih. Yang ketiga, halaman 27-28, ayo berlatih. Yang keempat, halaman 40, yang ayo berlatih juga. Jika kalian masih belum mengerti, kalian boleh feedback ke depan dan mendengarkan keterangan dari Ustazah. Jika ada yang masih kesulitan, silahkan bertanya kepada Bunda, Mama, Umi. Jika masih belum bisa, boleh bertanya kepada Ustazah. Silahkan wapri ke Ustazah atau melalui video call atau voice note boleh. Ustazah insya Allah kalau ada sinyal akan langsung dijawab hari ini. Kemudian berhubung hari ini hari Jumat, maka pastinya ada tugas weekend di rumah agar hari libur kalian Sabtu Minggu bisa bermanfaat dan masih tetap belajar di rumah. Oke, untuk tugas weekend minggu ini, yang pertama pasti adalah bakpao yang harus dikerjakan.
Seperti biasa, bakpao dikirim melalui foto atau video, boleh. Untuk tugas yang kedua, membuat jam dinding dari kardus bekas seperti yang pernah kalian lakukan di kelas dulu. Karena hari ini kita belajar tentang jam. Ya. Silahkan berkreasi membuat jam buatan kalian, boleh dari kardus bekas atau bahan yang lain, terserah. Nah, kemudian tugas selanjutnya menceritakan aktivitas kalian selama sehari, terserah hari apapun, dengan menggunakan media jam buatan kalian sendiri. Misalnya, kalian menceritakan, saya menceritakan ya, misalnya Ustazah menceritakan, hari ini saya bangun pagi jam 5 pagi untuk melakukan sholat subuh. Nah, pada saat kalian menceritakan jam 5 pagi, maka kalian menunjukkan jamnya. Silakan diputar jamnya ke arah jam 5. Nah, kemudian jam 7 saya siap-siap untuk sholat duha. Nah, jam 7 jamnya dipaskan, jarum pendeknya ke 7, jarum panjangnya 12. Jadi, seperti itu kegiatan kalian selama sehari dari pagi sampai malam. Bisa ya? Oke, jika masih belum jelas, silahkan Ustazah buka untuk pertanyaan nanti. Silahkan bertanya kepada Ustazah. Untuk batas pengumpulan tugas ya, kalau hari ini, tugas hari ini, Ustazah harap hari ini sudah bisa dikumpulkan paling lambat besok. Untuk tugas weekend, Ustazah tunggu hari Senin minggu depan tanggal 20 April 2020. Oke, saatnya untuk berpisah di pembelajaran daring hari ini. Sebelum Ustazah tutup, Ustazah akhiri dengan doa kifaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Terima kasih. Oh, ada satu lagi informasinya anak-anak. Insya Allah kalau Ustazah sudah siap, minggu depan hari Selasa ulangan harian. Tapi ini masih insya Allah, tunggu kabar selanjutnya dari Ustazah. Baiklah, Ustazah akhiri sampai di sini. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.